Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3729-3731 Chen Ping melihat Namu Kui melarikan diri, jadi dia melompat dan mengejarnya. Beranilah, kamu tidak bisa memasuki gerbang dalam dengan santai. Lan Yingning berteriak dengan marah dan melangkah maju untuk menghentikan Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening, mengarahkan pedang pembunuh naga ke Lan Yingning dan berkata, "Minggir, atau kamu akan mati." Niat membunuh muncul dari tubuh Chen Ping, dan matanya bahkan lebih dingin dan menakutkan. Sepertinya dia bisa membunuh Lan Yingning dalam sekejap. Lan Yingning merasakan niat membunuh yang mengerikan di tubuh Chen Ping, dan dia tertegun sejenak, tubuhnya sedikit gemetar. Ketika Chen Ping melihat Lan Yingning seperti itu, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi melewati Lan Yingning dan mengejar Namu Kui. Lan Yingning tidak mengejarnya kali ini karena dia merasa jika dia mengejarnya, Chen Ping akan benar-benar membunuhnya. Saat Mu Kui melihat Chen Ping mengejarnya, dia sangat panik. Sekarang kekuatannya terus menurun, dan semua darah serta esensi di tubuhnya telah dibakar olehnya. Jika Chen Ping menyusulnya, dia bisa dibunuh dengan satu pedang. Siapa itu? Mendobrak gerbang dalam istana Guanghan tanpa izin. Tepat ketika Mu Kui melihat gerbang dalam istana Guanghan, dua murid istana Guanghan tiba-tiba menghalangi jalan. "Minggir, saya keponakan penatuamu, saya punya tanda di sini." Mu Kui dengan cepat mengeluarkan tanda itu, "Saya di sini untuk menemui bibi saya." Setelah dua murid dalam melihat tanda itu, mereka dia hanya bisa menunduk dan membiarkan Mu Kui memasuki gerbang dalam istana Guanghan. "Bibi, tolong aku, tolong aku." Begitu dia memasuki pintu dalam, Mu Kui mulai berteriak minta tolong. Hal ini membuat banyak biarawati istana Guanghan memandangnya dengan heran. Pada saat ini, Chen Ping juga mengejar gerbang dalam istana Guanghan. Dua murid gerbang dalam menghentikan Chen Ping dan bertanya dengan tegas, "Siapa kamu? Kamu tidak diperbolehkan memasuki istana bagian dalam tanpa izin. Keluar ngomong-ngomong, aku tidak ingin terluka, kamu," kata Chen Ping dengan wajah dingin. "Berani. Seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan berani mengucapkan kata-kata arogan." Seorang murid batin berkata dengan marah pada Chen Ping. Mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 6, tetapi Chen Ping berani berbicara dengan mereka seperti ini. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tapi menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Mengaum, energi pedang itu seperti naga, mengaum dan langsung menuju ke arah kedua murid. Pada saat ini, kedua murid dalam semuanya tercengang. Apakah ini energi pedang dari biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan? Terlalu menakutkan, cepat sembunyi. Kedua murid dalam dengan cepat menghindar ke kedua sisi. Faktanya, Chen Ping tidak ingin menyakiti mereka, dia hanya ingin mereka menyingkir. Saat dua murid sekte dalam bersembunyi, Chen Ping bergegas ke sekte dalam. Pada saat ini, seorang wanita parubaya keluar dari aula dalam, dan kemudian berkata dengan wajah muram, "Mu Kui, ini aula dalam istana Guanghan. Apa yang kamu teriakkan?" Orang ini adalah Bibi Mu Kui, penatuamu dari istana Guanghan. "Bibi, tolong, seseorang ingin membunuhku." Setelah Mu Kui melihat bibinya, dia segera jatuh dari udara, dan kemudian berlutut di depan penatua Mu dengan ekspresi sedih. "Apa yang terjadi? Siapa yang menyakitimu seperti ini? Mengapa esensi dan darah di tubuhmu hilang? Apakah kekuatanmu juga menurun dengan cepat? Dalam hal ini, bukankah kamu tidak dapat berlatih di masa depan? Bukankah itu menjadi masalah? Apakah kamu tidak berguna?" Penatuamu bertanya dengan kaget ketika dia melihat Mu Kui seperti itu. "Bibi, itu Chen Ping. Dia ingin membunuhku. Di menara percobaan, aku meledakkan semua esensi darahku untuk menyelamatkan hidupku.
sekarang dia telah menyusulku. Mukui ngeri, kata, dan saat dia berbicara, dia melihat ke belakang. Tubuhnya gemetar karena ketakutan yang luar biasa. Apa, menyerangmu di menara uji coba? Siapa yang memintamu pergi ke menara uji coba? Dengan tokenku, kamu bisa masuk dan keluar dari pintu bagian dalam sesuka hati, di mana perlunya tes. Penatuamu mengertakkan gigi dan meraung marah, jalan. Ketika Mukui mendengar ini, dia segera mengerti bahwa kesalahan Lan Yingying lah yang membuatnya memasuki menara percobaan, dan dia benar-benar menggunakan trik menyanjung dan membunuhnya. Memikirkan hal ini, Mukui ingin menghajar Lan Yingying sekarang juga. Bibi, Chen Ping ada di sini, dan aku merasakan auranya. Orang ini adalah orang yang aliansi penyegel iblis telah gunakan pengorbanan 100 tahun untuk membunuh. Selama kamu membunuhnya, kamu bisa mendapatkan pemujaan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Saya hanya ingin melakukan ini, biarkan saya memberitahu Anda. Anda tidak boleh memberitahu orang lain. Dalam hal ini, percandian 100 tahun dari aliansi penyegel setan akan menjadi milik keluargamu kami. Mukui berbisik kepada bibinya, saat ini, Mukui masih memikirkan tentang 100 tahun pemujaan dari Demon Sealing Alliance. Tapi sekarang dia telah tiba di gerbang dalam istana Guanghan. Dengan bibinya melindunginya, Mukui percaya bahwa Chen Ping tidak bisa membunuhnya sama sekali. Apa, orang ini adalah orang yang dikejar oleh aliansi penyegel iblis dengan persembahan selama 100 tahun. Sungguh menakjubkan. Penatuamu tersenyum dingin, dan kemudian berkata, bersembunyi di belakangku dan lihat bagaimana bibi akan membalaskan dendammu. Mukui setelah bersembunyi di balik eldermu, sosok Chen Ping muncul dan kemudian mendarat di depan eldermu. Penatuamu melihat Chen Ping dari atas ke bawah dan sedikit terkejut saat mengetahui bahwa Chen Ping hanya memiliki kekuatan tingkat ketiga dari alam kesengsaraan. Nak, apakah kamu menyakiti keponakanku? Penatuamu bertanya pada Chen Ping. Chen Ping melirik ke arah Mukui yang bersembunyi di belakang penatuamu, mengangguk dan berkata, saya tidak hanya ingin menyakitinya, saya juga ingin membunuhnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menebas dengan pedangnya tanpa ragu-ragu. Energi pedang yang menakutkan sedang menuju ke arah Mukui dari segala arah. Beraninya kamu melakukannya di depanku di gerbang dalam istana Guanghan kita. Penatuamu tidak menyangka bahwa Chen Ping, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, akan begitu berani, jadi dia melambaikan tangannya, dan lapisan-lapisan tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Lapisan kabut es langsung memblokir energi pedang Chen Ping. Chen Ping memandang penatuamu, dia tahu bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga dan mencari cara untuk membunuh Mukui. Kalau tidak, Mukui pasti akan mengungkap identitasnya. Chen Ping menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan aura menakutkan terus memenuhi tubuhnya. Dunia seketika menjadi gelap, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Awan gelap tiba-tiba menutupi langit dan matahari, dan seluruh istana Guanghan diselimuti awan hitam. Semua orang melihat perubahan mendadak di langit dengan kaget, dan semua orang terkejut. Di awan hitam, ada kilat dan guntur, dan tubuh Chen Ping melayang perlahan, dikelilingi oleh guntur dan kilat, menggemakan guntur dan kilat di awan hitam. Di mata Chen Ping, seberkas cahaya perlahan keluar. Sumber guntur dan kilat di dalam tubuh terus menyebar keluar. Kilatan petir muncul dan menghilang, dan segera semua petir menyatu menuju Chen Ping. Chen Ping perlahan mengangkat telapak tangannya, lalu menekannya ke arah Mukui. Semua orang melihat guntur dan kilat menyambar di telapak tangan Chen Ping, dan guntur serta kilat di sekitarnya berkumpul menuju telapak tangannya. Telapak tangan Chen Ping seperti pusaran air, terus-menerus menyerap guntur dan kilat di sekitarnya. Keterampilan macam apa ini? Terlalu menakutkan.
Bisakah seseorang di alam kesengsaraan tingkat ketiga dapat melakukan keterampilan semacam ini? Semua orang menatap Chen Ping. Lan Yingying tampak lebih terkejut lagi. Dia tidak pernah menyangka Chen Ping akan menyetrumnya lagi dan lagi. Apakah ini masih biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan yang dia benci? Penatua Mu mengerutkan kening. Firasat buruk muncul di hatinya, dan dia buru-buru melindungi Mu Kui di belakangnya. Thunder Palm, Chen Ping mengayunkan telapak tangannya ke bawah. Di telapak tangannya, kekuatan guntur jatuh, menembus kehampaan dalam sekejap. Dengan berkah dari sumber guntur dan kilat, kekuatan Thunder Palm menjadi 2 kali lipat. Ketika guntur bergemuruh, Penatua Mu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dinding es naik dari tanah untuk membungkus Mu Kui di dalam. Chen Ping sudah lama mengetahui bahwa Penatua Mu akan menghentikannya, dan dia tidak bisa menjadi lawannya sekarang. Jadi ketika Chen Ping menggunakan Thunder Palm, dia sudah memegang jam di tangannya yang lain. Dengan lambaian telapak tangan Ben Lei, jam di tangan Chen Ping mulai bersinar, dan jarum jam mulai berputar. Ketika senjata ajaib diaktifkan, segala sesuatu di sekitarnya langsung mulai melambat, dan aliran waktu hampir berhenti. Penatua Mu terkejut. Dia tiba-tiba merasa waktu di sekitarnya stagnan, mantra yang dia ucapkan mulai menjadi sangat lambat, dan dinding es yang naik dari tanah naik perlahan. Di mata semua orang di sekitar mereka, Penatua Mu dan yang lainnya tampak terhenti. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Telapak tangan guntur Chen Ping tidak terpengaruh dan menyerang Mu Kui dengan keras. Mata Mu Kui melebar karena tidak percaya pada wajahnya. Dia berpikir ketika dia tiba di gerbang dalam istana Guanghan, dengan perlindungan bibinya, tidak akan ada bahaya. Tapi sekarang, dia langsung ditampar oleh Chen Ping. Karena terkejut, Mu Kui perlahan jatuh ke tanah. Bagaimana dia, yang kekuatannya sudah sangat berkurang, bisa menahan pukulan mengerikan Chen Ping? Mu Kui perlahan menutup matanya. Sebelum meninggal, dia seperti melihat bibinya memanggilnya. Kuier, Kuier. Penatua Mu melihat ke arah Mu Kui yang sudah mati. Matanya terbelah, dan dia berteriak putus asa. Tapi Mu Kui sudah mati dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Saat ini, perjalanan waktu telah kembali normal. Semua orang memandang Mu Kui yang mati dengan kaget. Mereka tidak tahu bagaimana Mu Kui mati. Lan Yingying tampak membosankan. Dia tidak menyangka Chen Ping akan membunuh Mu Kui di depan Penatua Mu. Bagaimana ini bisa terjadi? Penatua Mu berada di puncak alam kesengsaraan dan akan segera mencapai alam Mahayana. Bagaimana dia, seorang biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, melakukannya? Di bawah perlindungan Master Puncak Alam Kesengsaraan, dia juga membunuh biksu tingkat ketujuh dari alam kesengsaraan. Ini tidak ilmiah. Para beku lainnya juga sangat terkejut saat ini, dan mereka semua terdiam. Pada awalnya, mereka semua meremehkan Chen Ping, yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Namun dalam adegan saat ini, mereka tahu bahwa mereka meremehkan orang lain. Kamu membunuh keponakanku, kamu harus mati, kamu harus mati. Penatua Mu memelototi Chen Ping, ekspresinya sangat suram. Anda harus tahu bahwa keluargamu juga merupakan keluarga kaya, dan dia adalah tetua istana Guanghan, tetapi dia tidak menyangka Chen Ping akan berani menyerang keponakannya. Penatua Mu melambaikan tangannya, dan langit dan bumi bergetar. Udara dingin yang tak terhitung jumlahnya seperti air deras, terus-menerus berkumpul menuju Penatua Mu. Saat dia mempraktikkan keterampilan berbasis es, dia seperti ikan di air di istana Guanghan, dan bahkan lebih mampu mengerahkan kekuatannya. Udara dingin di sekelilingnya terus berkumpul, dan akhirnya dia dipukul oleh Penatua Mu. Ledakan udara dingin yang mengerikan meletus, mengalir menuju Chen Ping seperti tsunami. Semuanya terhalang oleh udara dingin ke segala arah, membuat Chen Ping tidak punya jalan keluar.
Chen Ping mengerutkan kening, dan perasaan krisis menjalari tubuhnya. Chen Ping tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahan pukulan dari puncak alam kesengsaraan. Chen Ping, yang tidak berani gegabah sama sekali, langsung mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas. Ada tatapan tajam di matanya, dan kristal naga di dadanya juga bersinar terang. Udara dingin yang menakutkan di sekelilingnya mendekat, dan akhirnya langsung membungkus Chen Ping. Tubuh Chen Ping langsung membentuk es. Bahkan dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan melindunginya, Chen Ping merasakan hawa dingin yang menggigit. Hanya dalam sekejap mata, seluruh tubuh Chen Ping membeku. Saat ini, Chen Ping seperti patung es, berdiri tak bergerak di tempat menghadapi orang kuat di puncak alam kesengsaraan. Dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika dia tidak diam-diam menggunakan senjata waktu sejak awal, dia tidak akan mampu membunuh Mukui.